syariat yang sudah dirumuskan oleh para ulama melalui ilmu-ilmu usul fikih dan juga ilmu-ilmu fikih muamalah. Jadi eh, contoh-contoh dari Rasul, dari para sahabat, dari para istri-istri Rasul itu diramu oleh para ulama menjadi kaidah-kaidah pengelolaan harta dan bisnis yang itu dipakai pada saat ini, pada zaman sekarang. Kemudian kita melihat bukti-buktinya sudah sangat banyak. Kita bisa melihat bukti-bukti dari kaidah-kaidah usul fikih dan fikih muamalah itu dalam bisnis seperti bank syariah. Kemudian ada pasar modal syariah, ada investasi syariah, juga ada asuransi syariah. Semua dari pola-pola bisnis itu dibangun dengan kaedah-kaedah usul fikih dan fikih muamalah yang disusun oleh para ulama kita yang itu dijadikan panduan untuk dan supaya relevan dengan kegiatan bisnis yang terus berkembang sangat cepat ya, terus berkembang sangat cepat. Nah, kaedah-kaedah itulah yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu walaupun tanpa ilmu usul fikih yang memadai, eh, tanpa ilmu fikih muamalah yang mumpuni, Bapak Ibu bisa menilai, saya nanti ajarkan secara sederhana, kalau Bapak Ibu mengikuti ini dengan baik, saya ajarkan secara sederhana sehingga kita bisa menilai ini benar apa enggak ini bisnisnya sesuai syariah gitu. Kita bisa mengasesmen bisnis kita sendiri nanti. Ini kaidah ini bisnis kita ini sesuai syariah apa enggak. Atau juga nanti kalau mau kita buka bisnis baru, kita juga bisa memakai rumus ini untuk bisa kita akses dengan sendiri. Bapak Ibu semua, eh, izinkan saya pada malam hari ini melakukan presentasi ya Bapak Ibu ya dengan melakukan share screen di monitor Bapak Ibu semua. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah, Pak. Sudah ya. Baik. Izin ya Bapak Ibu kita mulai masuk ke materi kita. Nah, bisnis syariah Bapak Ibu semua. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya namanya Deki Anwar. Saat ini adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah ya Bapak Ibu di GIS Peduli. Eh, kita mulai dengan apa itu bisnis syariah Bapak Ibu. Nah, bisnis syariah itu yang paling menarik, kita lihat yang eh, ini dulu Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri dari monitor Bapak Ibu semua, itu aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Jadi bisnis syariah itu tidak terkategorisasi karena penamaan. Dikasih nama syariah terus dia jadi syariah tidak. Jadi bisa bisnis apapun bentuknya. Bisa bisnis kuliner, bisa bisnis pertambangan, bisa bisnis jasa. Jadi aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Jadi bukan berarti bisnis syariah itu Bapak Ibu hanya menjual contohnya peralatan atau pakaian muslim atau menjual sajadah saja gitu ya atau menjual atribut-atribut keagamaan. Maka itu kita definisikan sebagai bisnis syariah hanya itu saja ternyata tidak. Jadi bisnis syariah itu konteksnya sangat luas, mencakup hampir semua model-model bisnis yang ada di kita saat ini. Jadi jualan pulsa itu juga bisa terkategori bisnis syariah. Jualan properti juga sama. Berdagang nasi uduk, contohnya pagi-pagi itu juga bisa dikategori sebagai bisnis syariah. Nah, jadi aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya. Tidak dibatasin Bapak Ibu, yang bisnis syariah itu hanya jenis bisnis menjual aksesoris muslim gitu atau aksesoris muslimah. Tidak dibatasin seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah tidak dibatasi jumlah kepemilikannya. Jadi kalau kita sudah punya kepemilikan usaha asetnya 5 triliun, di atas 5 triliun tidak islami lagi. Tidak Bapak Ibu. Jadi dalam Islam, kepemilikan jenis usaha kita, seberapapun besarnya asetnya, itu tidak dibatasi dalam Islam. Jadi boleh saja kita memiliki aset atau kekayaan tanpa dibatasin secara kuantitas. Termasuk termasuk keuntungannya, termasuk profit. Jadi yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah bisnis yang nggak boleh mengambil keuntungan di atas 100%. Itu tidak benar. Jadi boleh mengambil keuntungan seberapa besar persen yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu juga terkategori sebagai bisnis syariah. Jadi tidak dibatasi bentuknya,
tidak dibatasi jumlah kepemilikannya terhadap bisnis itu, dan tidak dibatasin dari sisi profit atau keuntungan yang ingin kita peroleh. Itu yang pertama. Namun, dibatasin dalam cara memperolehnya dan cara pendayagunaan hartanya. Nah, di sini baru dibatasin Bapak Ibu. Jadi cara memperolehnya kita dibatasin dan cara kita mengalokasikan aset kita atau mendayagunakan harta kita itu juga dibatasin dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada yang dilarang, ada yang haram, ada yang dibolehkan, ada yang disunahkan, dan ada yang subhatkan atau ada yang sifatnya makruh. Nah, Bapak Ibu semua, bisnis syariah itu hanya dibatasin dalam cara memperoleh dan cara menggunakannya. Itu adalah bisnis syariah, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, Pak, saya atau Ustaz, saya punya bisnis mencukur rambut deh, gitu ya. Bagi yang laki-laki, Bapak Ibu ya. Bagi yang laki-laki ini punya bisnis cukur rambut khusus laki-laki. Saya laki-laki, contoh. Walaupun cukur rambutnya namanya cukur rambut anak muda gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah itu dikatakan bisnis syariah? Nah, kalau secara definisi bentuknya nggak dibatasin, jumlah kepemilikannya nggak dibatasin, profitnya nggak dibatasin, itu boleh apa enggak? Nah, itu harus kita cek nanti cara memperolehnya dan cara mendayagunakannya. Yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita coba membedakan antara bisnis Islami dengan karakter bisnis konvensional atau non-Islami. Gitu ya Bapak Ibu ya karakter bisnisnya. Pertama dari sisi azasnya. Dari sisi azas ya Bapak Ibu ya. Nih, azas dari bisnis Islami itu adalah akidah Islam. Jadi kita berbisnis dalam Islam itu didasarkan kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang konsep rezeki. Keyakinan kita kepada Allah tentang bahwasanya harta itu adalah milik dan punyanya Allah. Kita hanya dititipkan. Suatu bisnis Islami itu harus mengandung asas-asas sedemikian rupa. Dia tidak merasa pemilik mutlak dari harta itu. Dia tidak merasa pemilik mutlak dari bisnis itu. Dan dia tidak merasa bisnis itu sukses karena dia. Atau berhasil karena upaya keras, kerja kerasnya. Namun, semua apa yang terkait dengan bisnisnya itu didasarkan atau dikembalikan lagi kepada akidah Islam. Suksesnya bisnis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berkembangnya bisnis saya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau meminta dilapangkan rezeki kepada siapa kita minta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjilat atau menyogok untuk supaya rezeki kita lapang. Dimensi ini atau asas ini yang harus tertanam dalam bisnis syariah. Semua yang berkembang di dalam bisnis itu dan yang berjalan di dalamnya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Itu yang pertama tentang karakter bisnis syariah. Sedangkan yang non-Islami itu didasarkan kepada nilai-nilai material. Apapun yang terjadi di bisnis itu didefinisikan karena sebab akibat dari materi yang bisa diukur secara statistik dan matematik. Untuk itu, berhasilnya bisnis itu mereka memisahkan sama sekali dari nilai-nilai ketuhanan atau nilai agama. Penyebab berhasilnya bisnis itu karena tingkat efisiensi yang tinggi, perhitungan manajemen keuangan yang lebih baik gitu ya. Kemudian apa ya, manajemen SDM yang sedemikian rupa. Kepercayaan mereka sepenuhnya hanya kepada hal-hal seperti itu, yaitu nilai-nilai material. Tidak memasukkan nilai-nilai transendental atau akidah Islam kepada bisnis itu. Bahwasanya yang punya harta itu adalah Allah, yang memberikan keberkahan terhadap harta adalah Allah, dan yang akan mengambil harta itu kembali adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada di dalam nilai-nilai asas bisnisnya sekularisme atau nilai-nilai material yang hanya didasarkan kepada
ukuran-ukuran matematik, statistik, dan ekonomi serta keuangan. Jadi benar-benar kunci dari kesuksesan bisnis, contohnya itu benar-benar didasarkan dikarenakan atau disebabkan oleh ilmu ilmu yang saat ini sedang berkembang seperti manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen strategik, dan lain-lain. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi asas ini menentukan sekali bisnis syariah itu, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi seorang pebisnis muslim itu motivasinya harus dunia dan akhirat. Tidak boleh salah satunya. Tidak boleh hanya dunia saja, tidak boleh hanya akhirat saja. Kenapa motivasi kita ingin dunia? Karena kita berbisnis ingin memenuhi kebutuhan hidup dan juga ingin memiliki kualitas dan kelapangan hidup yang lebih baik. Itu motivasi kita. Sedangkan untuk akhirat, kita berharap dengan bisnis ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk diberikan keselamatan nanti di akhirat melalui jalan-jalan yang sudah dikasih tahu oleh Allah seperti eh, sedekah, zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Semua itu adalah media untuk bagaimana harta itu tidak menyusahkan kita nanti di akhirat. Sedangkan motivasi bagi bisnis non-Islami itu hanyalah dunia. Mereka tidak punya worldview tentang akhirat tuh nggak punya. Cara pandang dunia terhadap yang di dalamnya itu ada akhirat tuh nggak ada. Jadi semua yang bersifat material itu ya hanya disebabkan oleh hubungan sebab akibat seperti tadi. Karena ilmu-ilmu yang sudah berkembang saat ini. Jadi tidak ada orang tuh di dalam textbook buku bisnis itu orang ingin kaya supaya nanti bisa menolong banyak orang itu nggak ada atau supaya bisa membantu atau menjadi investasi akhirat. Itu tidak ada di dalam bisnis konvensional. Selanjutnya Bapak Ibu adalah orientasi. Nah, apa orientasi orang berbisnis dalam Islam? Pertama adalah dia harus ingin profit. Jadi Bapak Ibu, bisnis syariah itu tidak mengharamkan profit. Jadi jangan jangan Bapak Ibu berpikir kita berbisnis sesuai syariah banyaklah membantu orangnya. Orang yang untung kita yang rugi gitu ya. Tidak. Jadi tetap orientasi berbisnis dalam syariah itu adalah ingin profit. Namun ada satu lagi perbedaannya yaitu benefit. Nah, jadi tidak hanya kita mencari keuntungan, namun juga dengan bisnis itu kita bisa menebarkan manfaat kepada banyak orang. Jadi konsekuensi dari manfaat ini Bapak Ibu, Islam melarang melakukan jual beli atau transaksi atau menjual barang-barang dalam tanda kutip yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena orientasi berbisnis dalam Islam itu di samping profit juga benefit, manfaat. Selanjutnya apa orientasinya? Seorang muslim, seorang pebisnis muslim itu harus berpikir bagaimana supaya bisnisnya tumbuh, berkembang. Jadi bukan hanya berpikir tentang supaya jalan saja nih bisnis enggak, tapi juga tetap tumbuh dan berkembang serta memiliki keberlangsungan jangka panjang. Jadi bisnis syariah itu juga berpikir bagaimana jangka panjang bisnis itu terus memberikan manfaat dan profit. Nah, kenapa harus berbisnis? Kenapa dia harus tumbuh? Kenapa dia harus terus berlangsung bisnisnya? Karena ini, karena dia harus, karena dia akan terus memberikan benefit, memberikan manfaat kepada umat, kepada siapapun yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan bisnis itu. Tentunya, bisnis yang kita kelola, jika dia terus tumbuh, terus berlangsung, dan terus memberikan manfaat kepada siapapun yang berinteraksi dengan bisnis kita itu, Bapak Ibu yakin ini akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Manfaatnya akan pindah ke kita, jadi amal jariah nanti di akhir. Kalau bisnisnya terus berlangsung, berkembang, dan memberikan manfaat. Itulah yang disebut dengan berkah. Nah, Bapak Ibu ya, ini yang orientasi selanjutnya. Jadi kalau bisnisnya tumbuh,
dan terus memberikan manfaat dan terus memberikan profit, maka Bapak Ibu itu secara kuantitatif mendapat keberkahan. Karena keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu artinya bertambah, tapi apa yang bertambah? Kebaikan. Nah, maka inilah orientasi yang harus dimiliki oleh pebisnis Muslim. Ya Bapak Ibu, luar biasa, jangka panjang, bertumbuh, berkembang, kemudian manfaat yang luar biasa bagi bagi dirinya dan juga bagi orang. Kemudian yang non-Islam, apa motivasinya? Motivasinya yang dipastikan adalah profit, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan selanjutnya adalah keberlangsungan. Tidak ada di sini konsep keberkahan dan konsep benefit, ya. Yang ada hanya profit, tumbuh dan berlangsung. Nah, ini bagaimana bisnis yang kebanyakan terjadi sekarang. Targetnya selalu bagaimana profit, bagaimana tumbuh, bagaimana terus berlangsung ini bisnis. Tapi eh, less ya, berkurang terkait dengan bagaimana supaya ini bermanfaat bagi orang banyak dan bagaimana ini memiliki keberkahan bagi yang punya bisnis gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah etos kerja. Nah, etos kerja atau prinsip kerja seorang semangat kerja seorang muslim, seorang pebisnis syariah itu harus tinggi ya Pak Ibu. Harus tinggi. Dia nggak boleh malas-malesan. Kemarin saya pernah bilang Abu Bakar itu berbisnis Bapak Ibu itu luar biasa sangat sangat tinggi etos kerjanya. Beliau itu padahal pada saat itu beliau itu seorang khalifah ya, khalifah. Habis subuh itu sebagai seorang khalifah habis subuh itu langsung ke pasar Bapak Ibu menenteng pakaian, menenteng barang dagangannya yaitu pakaian. Ini menandakan bahwasanya beliau punya etos kerja yang sangat tinggi dalam bisnis. Ya, tidak ada istilah eh, apa ya mental kerupuk dan males-malesan. Dia punya etos yang sangat tinggi. Nah, kenapa kita harus punya etos kerja yang tinggi? Karena bisnis itu untuk memenuhi kebutuhan, Bapak Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, dan kebutuhan keluarga kita yang lain, serta tetangga-tetangga kita, dan juga kalau bisa diperbesar lagi sampai kepada umat yang lain, umat Islam yang lain. Maka mustahil kita bisa memberikan manfaat kebutuhan atau memenuhi kebutuhan yang luas itu kalau kita nggak punya etos kerja yang tinggi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan, seorang pebisnis syariah itu juga memahami bekerja itu sebagai ibadah. Banyak hadis, Bapak Ibu, riwayat Tabrani, itu ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, dengan haji, dengan puasa, yang dia hanya bisa diampuni dengan semangat dalam mencari rezeki. Di hadis yang lain, riwayat Tabrani juga, orang yang bekerja dari pagi, kemudian dia kelelahan sampai sore, maka maka orang itu dapati Allah mengampuni dosa-dosa orang itu pada sore hari. Jadi dengan giat bekerja saja Bapak Ibu, dengan lelah kita bekerja saja, itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, maka seorang pebisnis syariah, etos kerjanya itu harusnya high level, Pak. Karena luar biasa manfaat punya etos kerja yang tinggi itu. Luar biasa manfaat kita mencari nafkah dengan sungguh-sungguh itu. Kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian, kalau bisnis itu berkembang, bisa memberikan benefit tadi, dan pada akhirnya menjadi amal jariah bagi kita di akhirat. Bapak Ibu bayangkan manfaatnya. Maka harus bersemangat kita untuk memiliki etos kerja tinggi dalam berbisnis. Nah, sedangkan di dalam konvensional, dia juga tinggi etos kerjanya. Bapak Ibu bisa lihat ya, pebisnis-pebisnis yang tidak tersentuh dengan nilai-nilai agama, ini dia benar-benar mencari rezeki itu luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Namun itu hanya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan kebutuhan duniawi. Tidak dimaknai sebagai ibadah. Tidak dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan rezeki.
dan benefit yang harus diciptakan sebagai amal jariah. Tidak ada pemahaman seperti itu dalam diri mereka. Yang membuat mereka punya etos kerja tinggi itu adalah apa yang disinyalir oleh Al-Quran, yaitu menumpuk-numpuk harta. Supaya ada kesenangan tersendiri ya dengan menumpuk-numpuk harta. Supaya dapat kenikmatan dunia yang sebenarnya sementara sebenarnya dan sedikit saja kenikmatan dunia dari harta itu. Namun itu yang membuat kita terlena, sebagian orang terlena sehingga mencari rezeki itu tidak lagi mengenal ibadah, tidak lagi mengenal akhirat. Itu etos kerja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keahlian. Nah, keahlian pebisnis Muslim itu dia harus benar-benar cakap dan ahli di bidangnya. Bapak Ibu kalau melihat bisnisnya istri Rasulullah yaitu Zainab, itu dia sangat ahli dalam membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan dari kulit binatang yang itu nanti untuk jadi tempat minuman. Dia punya keahlian di situ dan itu dijualnya. Dan keahliannya itu bahkan diajarkan kepada orang lain oleh istrinya Rasulullah tersebut. Jadi seorang pebisnis syariah benar-benar menguasai bisnisnya dengan baik. Ya. Selanjutnya bagi yang non Islami ini sama. Orang-orang non Islami itu juga ahli di bidangnya. Tapi ini akibat kenapa dia ahli? Karena ini konsekuensi dari adanya motivasi reward and punishment. Kalau saya nggak sungguh-sungguh bekerja, saya nggak dapat reward gitu ya. Atau kalau saya males-malesan, ya saya kena punishment nanti oleh bos, contohnya begitu. Atau pendapatan saya berkurang, atau penjualan saya turun. Sedangkan dalam Islam, kecakapan dan keahlian kita itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam salah satu hadis itu dia dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang kalau bekerja dengan itqan. Itqan itu artinya sungguh-sungguh atau profesional atau ahli di bidangnya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi keahlian kita mengelola bisnis itu merupakan wujud cerminan dari pribadi kita sebagai seorang muslim. Bukan karena hanya reward and punishment. Kalau nggak bekerja ya dapat rezeki dikit, kalau bekerja sungguh-sungguh dapat rezeki banyak gitu ya. Tidak hanya itu, tapi juga ada konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah eh, amanah ya Bapak Ibu ya. Amanah, karakter bisnis muslim itu, karakter bisnis syariah. Selanjutnya adalah amanah. Nah, dalam Islam itu orangnya harus pebisnisnya itu harus benar-benar terpercaya ya, penuh dengan tanggung jawab dan tidak menghalalkan segala cara. Jadi seorang muslim itu berbisnis benar-benar amanah Bapak Ibu. Bisa dipercaya omongannya, kalau membuat akad perjanjian bisnis benar-benar ditunaikan dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kayak kalau ada pekerjaan yang belum selesai, diselesaikan sampai bagus hasilnya. Kalau orang berharap nilainya 7, kita kasih 8 gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah wujud dari bagaimana seorang pebisnis itu dalam Islam. Sedangkan yang non-Islami itu tergantung kemauan pemilik modal, ya. Jadi kalau pemilik modal yang pengennya A, maka si pebisnis syariah ini, si pebisnis non-Islami ini bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemilik kapital atau modal ya. Dan Bapak Ibu, satu hal, ini bukan tujuannya menghalalkan cara ya. Mereka tidak mengenal halal haram ya. Jadi apapun yang apa istilahnya itu yang bisa dijadikan uang ya semuanya bisa dilakukan. Tidak kenal istilah ini nggak boleh itu nggak boleh. Yang penting bisa menghasilkan uang. Itu udah banyak buktinya. Bisnis narkoba, bisnis judi online ya Bapak Ibu ya. Bisnis yang lain-lain. Sehingga memang mereka yang penting untung tapi tidak memperhatikan halal atau haramnya bisnis tersebut. Selanjutnya bisnis syariah itu modalnya Bapak Ibu. Jadi sumber modal duit kita itu ya.
itu yang halal-halal saja, ya. Tidak menerima kalau yang non-Islami bisa halal, bisa haram. Apa contohnya yang haram modal itu? Contohnya adalah menggunakan pinjaman riba. Jadi kalau dia menggunakan pinjaman riba, dipastikan ini adalah haram. Sehingga bisnis itu tidak bisa kita bilang sebagai bisnis sesuai dengan syariat agama. Ya, Bapak Ibu. Nah, sedangkan bisnis Islam, dia hanya menggunakan sumber-sumber modal yang dihalalkan saja. Kalau butuh uang, ya mungkin ke bank syariah, atau ke koperasi syariah, atau ke BMT, atau ke sumber-sumber yang lain yang dihalalkan oleh Islam. Nah, selanjutnya, sumber daya. Ini juga sama Bapak Ibu ya, sumber daya yang lain selain modal itu yang Islam hanya yang halal-halal saja, sedangkan yang non-Islami itu yang halal dan haram itu no problem, tidak ada masalah gitu Bapak Ibu ya. Terakhir, manajemen strategik. Nah, jadi ini tentang visi daripada bisnisnya itu. Jadi visi dan misi daripada bisnisnya itu untuk Islam itu terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia. Jadi visi bisnis kita itu sebagai bisnis syariah itu harus mampu mendukung visi misi kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Yang tadi sudah saya singgung di awal, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu. Nah, maka bisnis itu harus kita dedikasikan juga untuk mensupport misi pribadi kita sebagai khalifah. Jadi ada dua sebenarnya misi kita Bapak Ibu ya. Satu untuk beribadah kepada Allah, satu sebagai khalifah, pemakmur bumi ini. Wakilnya Allah untuk mengelola bumi ini. Nah, visi misi bisnis kita itu harus mampu atau inline sejalan dengan visi misi kita sebagai individu yang diciptakan oleh Allah untuk apa di dunia ini. Nah, sehingga apa Pak Ibu? Bisnis itu kan hanya pelengkap hidup kita, bukan tujuan hidup kita. Sedangkan aktor utamanya adalah diri kita sendiri. Jadi pelengkap alat kita itu, bisnis itu alat pelengkap kita itu harus mampu mensupport pelaku utamanya, yaitu diri kita sendiri. Nah, dalam non-Islami itu visi misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material, ya, Bapak Ibu ya. Jadi visi misi organisasi ini targetnya ya cuman bagaimana secara material atau ukuran-ukuran matematik itu bisa semakin naik, semakin tinggi, semakin tumbuh sesuai target, achievementnya bagus, ya begitulah visi misinya. Tidak ada kaitannya dengan dia sebagai aktor utama dari kehidupan ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga bisnis syariah itu benar-benar mampu mensupport kita sebagai manusia untuk semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa ya filosofi bisnis syariah yang utama. Ya, falsafah bisnis syariah yang utama Bapak Ibu. Tercantum harusnya dalam visi misi bisnis kita itu sendiri. Jadi eh, akhirnya bisnis kita itu bisa memberikan manfaat sampai nanti kita di akhirat. Jadi Bapak Ibu bukannya harta itu nanti menyusahkan kita justru. Namun harta itu ternyata bisa menolong kita nanti di akhirat melalui amal jariah yang sudah kita lakukan ini ya dengan bisnis kita yang berkembang seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, itu kira-kira karakter bisnis dalam Islam. Ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah kita ingin menilai bagaimana bisnis syariah itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ingin menilai apakah bisnis kita ini sesuai syariah atau tidak. Bapak Ibu, ini ilmunya ada di ilmu usul fikih dan fikih muamalah. Tapi saya sederhanakan supaya mudah dipahami oleh orang-orang awam dan bisa dipahami oleh siapa saja. Bukan hanya dipahami oleh orang yang bisa fikih muamalah atau usul fikih atau orang yang paham bahasa Arab gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sederhanakan. Bapak Ibu,
menurut para ulama, setelah didefinisikan, dikaji, diteliti sedemikian banyak ya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai kepada scholar-scholar Muslim saat ini, pebisnis-bisnis syariah saat ini, maka eh, dalam bisnis syariah itu Bapak Ibu ada kaidah dalam usul fikih yang sangat terkenal, itu sangat terkenal dan sangat masyhur kaidah itu. Eh, Kalau ibadah itu kaidahnya kurang lebih maknanya seperti ini. Kalau ibadah itu harus semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beribadah itu nggak boleh buat-buat sendiri kalau dalilnya nggak ada. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya haram kecuali ada dalil yang membolehkan melakukan itu. Jadi itu ibadah. Sedangkan kalau muamalah, nah bisnis ini masuk ke dalam kategori muamalah. Sedangkan kaidah untuk muamalah dalam agama ini Bapak Ibu, itu semuanya boleh. Semuanya boleh, Bu. Jadi kalau ada bisnis baru, hukum asalnya boleh. Contohnya ada bisnis online, ada bisnis just tip, ada bisnis ini. Itu kan baru semua tuh. Atau bisnis cicil emas dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Hukum dasarnya boleh. Hukum dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi untuk berbisnis tidak perlu dalil yang memerintahkannya kita berbisnis itu. Tapi bisnis eh, bis tapi yang kita perlu tahu adalah dalil ada nggak dalil yang melarang bisnis tersebut. Nah, ini dalam muamalah Bapak Ibu. Jadi terbalik dengan ibadah tadi. Ibadah tadi benar-benar ketat, sedangkan muamalah itu fleksibel, fleksibel. Nah, oleh karena dalam bisnis itu yang kita tahu hanyalah dalil yang melarang, maka yang perlu Bapak Ibu tahu adalah apa-apa saja yang haram dalam muamalah. Nggak perlu tahu apa-apa aja yang disuruh, gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak sholat, kalau ibadah kan kayak sholat contohnya. Sholat kan, sholat apa aja kita yang disuruh, yang sifatnya wajib. Sholat 5 waktu gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada sholat yang dilarang yang kita tahu kan bukan dari situ mulainya. Tapi sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sedangkan muamalah itu dimulai dengan apa saja yang dilarang. Makanya di sini, makanya di sini Bapak Ibu hanya perlu tahu apa saja yang diharamkan dalam bisnis. Gitu ya. Nggak perlu tahu apa saja yang dibolehkan. Karena semuanya boleh. Jadi yang perlu diketahui hanyalah apa saja yang diharamkan dalam muamalah. Nah, ternyata Bapak Ibu menariknya adalah yang diharamkan dalam muamalah itu jumlahnya sedikit, nggak banyak. Jadi jumlahnya di. Nah, yang haram-haram ini, inilah yang perlu kita tahu Bapak Ibu dalam bisnis. Apa saja sih yang diharamkan? Kalau itu nggak diharamkan berarti boleh. Nah, udah, itu konsepnya. Kalau itu nggak diharamkan berarti boleh. Itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, yang haram ini itu bisa dikelompokkan kepada tiga Bapak Ibu. Satu adalah yang haram itu zatnya. Nah, oke, yang haram itu adalah zatnya. Yang kedua adalah haram selain zatnya. Atau eh, tidak sahnya akad. Ini semua ini dua ini sama Bapak Ibu ya. Ini terkategori haram selain zatnya. Tapi di sini kita pisah saja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu tahu yang haram-haram saja. Yang haram apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama kita perlu tahu yang zatnya yang haram. Apa contoh zat yang haram, Bapak Ibu? Contohnya zat yang haram itu tertulis jelas dalam Al-Quran. Tertulis jelas dalam Al-Quran. Babi, homer, minuman yang memabukkan, termasuk narkoba, bangkai, darah, dan lain-lain. Ya, ini ada eh, beberapa zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau ditanya, jual babi boleh apa enggak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena haram. Haramnya kenapa? Karena haram zatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena zatnya dari mana haramnya? Dari Al-Quran kita tahu. Gitu ya. Kemudian kalau jual narkoba,
Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena zatnya haram. Lo kan nggak ada narkoba dalam Al-Quran. Nggak ada memang. Cuman yang ada adalah istilah khomer. Khomer ini eh, iklat hukumnya adalah yang memabukkan. Jadi sesuatu yang memabukkan itu haram untuk diperjualbelikan. Ya, kalau dikonsumsi dengan tujuan untuk atau dapat membuat orang mabuk gitu ya, kehilangan kesadaran, maka itu haram karena zatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini contoh yang pertama, haram karena zatnya. Oke. Yang kedua adalah haram selain zatnya. Nah, haram selain zatnya ini adalah mencari atau melakukan bisnis dengan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh agama. Apa saja yang tidak dibolehkan? Contoh yang pertama adalah maisir. Maisir itu judi, Pak. Goror. Goror ini ketidakjelasan. Ketidakjelasan. Selanjutnya adalah riba. Ini contoh-contoh saja, Pak Ibu ya. Dia ada banyak tuh, ada beberapa ke bawah. Selanjutnya adalah manipulasi pasar nih. Manipulasi pasar ini ada yang manipulasi dari sisi supply, ada manipulasi dari sisi demand. Ikhtikar itu penimbunan, baik najasi itu rekayasa permintaan. Nah, Bapak Ibu semua, kalau tadi di sini kita boleh nggak menjual babi? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena zatnya haram. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita menjual ayam? Jawabannya boleh. Tapi kalau pakai riba jual ayamnya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Zatnya oke-oke saja. Ayam kan nggak diharamkan. Tapi yang haram apanya? Selain selain zatnya, yaitu melakukan transaksi jual beli ayam dengan riba. Berarti yang haram itu adalah selain zatnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, selain zat itu nanti ada namanya tidak sah akadnya. Contohnya terjadi ta'aluk. Ta'aluk itu adalah contohnya gini, saya akan beli motor ibu kalau ibu mau beli mobil saya. Jadi jual belinya itu ada syarat seperti itu. Nah, itu namanya ta'aluk. Atau yang kedua, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Bapak Ibu bertransaksi contohnya dengan salah satu syarat jual beli itu adalah berakal. Jadi kita berjual beli dengan orang gila nggak boleh Bapak Ibu ya. Eh, eh, Tanpa ada wakilnya, tanpa ada orang yang ngelihat ya, yang memang benar transaksinya kan bisa saja dia nggak paham gitu ya. Nah, kalau ibu bapak berjual beli dengan orang gila contohnya atau orang gila membeli sesuatu dan kita atau berbisnis join dengan kita, nah itu berarti akad bisnis kita tidak sah karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu semua, ini saja kaidah-kaidah yang kita pakai untuk melihat apakah bisnis kita itu sesuai syariat atau tidak, ya. Sehingga kalau kita perkecil lagi Bapak Ibu, itu jadinya nanti akan seperti ini. Nah, yang haram itu adalah objeknya, ya, dan yang kedua prosesnya atau sistem. Jadi dua ini Bapak Ibu. Lihat saja nanti objek dan prosesnya atau sistemnya. Nah, kalau dua ini aman, berarti bisnis Bapak sesuai syariah. Walaupun namanya bukan bisnis amanah gitu ya, bisnis syariah, nggak ada masalah. Selama objek dan proses atau sistemnya sesuai dengan kaedah syariah ini. Oke, jadi dua ini kata kuncinya Bapak Ibu. Bentar, ini agak ngadat dikit. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa membuat peta bisnis sesuai syariah itu seperti apa berdasarkan dua hal tadi. Pertama objek, ya Bapak Ibu ya. Ya, pertama objek, yang kedua adalah proses. Nah, nih, berdasarkan dua ini saja Bapak Ibu. Contoh, kalau objeknya itu ada hal yang dilarang, bukan disuruh Bapak Ibu ya, yang dilarang, nih.
berarti ada. Kemudian prosesnya juga ada yang dilarang. Nih, ternyata ada gitu ya Bapak Ibu ya. Maka ini tidak sesuai syariah. Itu Bapak Ibu ya. Apa contohnya ini Bapak Ibu? Contoh objeknya dilarang, ya, ada yang dilarang, prosesnya juga dilarang, ada juga nih. Maka bisnis itu disebut tidak sesuai syariah. Apa contohnya, Bu? Bapak Ibu semua. Contohnya adalah Bapak Ibu membuat pabrik narkoba dengan menggunakan pinjaman riba. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis narkoba modalnya dari pinjaman riba. Narkobanya adalah objeknya. Ada nih, ini narkoba. Sedangkan prosesnya adalah ribanya. Jadi prosesnya ternyata ada juga. Nih, ada, ada. Berarti bisnis narkoba dengan menggunakan pinjaman riba modalnya, maka terkategori bisnis itu tidak sesuai syariah. Oke, itu yang pertama Pak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua nih. Ini petanya begitulah kurang lebih. Yang kedua adalah objeknya itu nggak dilarang. Ya, objeknya nggak dilarang. Tapi sistemnya atau prosesnya ternyata ada yang dilarang oleh agama kita. Maka kalau ada sistem yang dilarang, namun objeknya tidak, maka kategorinya sama. Dia juga tidak sesuai syariah. Apa itu contohnya Bapak Ibu? Objek yang nggak dilarang. Yang nggak dilarang adalah jualan. Kalau tadi contohnya jualan narkoba, sekarang kita jualan motor second contohnya Bapak Ibu ya. Atau jualan ayam lah. Jualan jualan peternak ayam lah gitu Pak ya. Kita mau beternak ayam nih ya. Nah, ayam apakah zat yang diharamkan oleh Allah? Ternyata tidak. Berarti objeknya tidak haram. Tapi untuk mengelola bisnis ayam ini, peternakan ayam ini, Bapak Ibu menggunakan uang dari hasil riba atau dengan akad riba. Berarti problemnya ada di sini. Ya, bukan di ayamnya, tapi ada di ribanya itu tadi. Maka bisnis Bapak Ibu tidak sesuai syariah karena membiayai peternakan ayam dari pinjaman yang ada akad ribanya. Ya, paham ya Bapak Ibu? Itu yang kedua. Yang ketiga, objeknya ada haramnya, tapi prosesnya tidak. Nah, prosesnya tidak ada, ya. Apa itu contohnya Bapak Ibu? Tadi sudah kita contohkan jual beli babi pakai modal sendiri. Ya, Bapak Ibu berdagang dengan cara jual beli. Tapi yang diperjualbelikan adalah babi. Nah, babi zatnya haram. Berarti objeknya ini ada. Ya, objeknya ada, namun prosesnya tidak. Prosesnya nggak ada nih, prosesnya aman. Kenapa prosesnya aman? Karena akad yang dipakai bukan akad yang dilarang, yaitu akad yang dibolehkan. Jual, beli, berdagang. Jadi berdagang babi haram. Karena objeknya haram. Jadi ini juga tidak sesuai syariat. Nah, yang sesuai syariat, yang mana Bapak Ibu? Sesuai syariat yang mana? Ya, yang ini. Yang objeknya tidak ada yang dilarang, yang prosesnya juga tidak ada yang dilarang. Berarti ini sesuai syariat. Tuh, sesuai syariat. Apa contohnya? Oh, banyak banget contohnya. Contoh yang paling sederhana adalah jualan nasi uduk Bapak Ibu. Jualan nasi uduk. Nasinya haram nggak? Nggak gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti objeknya aman karena yang dijual beras.
atau nasi. Prosesnya atau sistemnya dilarang nggak? Nggak. Kenapa? Karena kita jual beli. Jual beli dibolehkan dalam Islam. Nggak ada riba di situ. Jual beli harga modal kita 7.000, kita jual 9.000, ya nggak ada masalah. Berarti jualan nasi uduk itu terkategori sesuai dengan syariah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini baru kita bilang sesuai syariah. Bisnis itu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa punya pemahaman dengan tabel ini bagaimana suatu bisnis dikatakan sesuai syariah atau tidak. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, ini rumus sederhana untuk melakukan asesmen terhadap bisnis, ya. Asesmen terhadap bisnis. Bapak Ibu silakan pakai rumus ini untuk mengakses bisnisnya masing-masing atau mau mengakses bisnis yang mau kita lakukan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata bisnis syariah nggak berhenti di situ. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada di sini, di sesuai syariah ini, di checklist hijau nih, kalau kita sudah ada di sini, itu baru kita dibilang bisnisnya sesuai syariah. Ya, namun contohnya tadi bisnis nasi uduk. Namun penjual nasi uduk nih suka marah-marah orangnya Pak. Jadi dia berjualan nasi uduk, cara berjualannya tuh jual beli, tapi orangnya cemberut aja bawaannya gitu ya, Rak. Ada customer datang tuh bukan senyum, tapi di sinisin gitu ya. Apakah itu sesuai syariah apa enggak bisnisnya? Nah, kalau dari sisi bisnisnya saja itu udah sesuai syariah, Pak. Tapi nilainya tidak maksimal. Nah, maka di sini kita buat tabel penilaian bisnis syariah. Gini, ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Nih, kalau ternyata bisnis kita baru sesuai aturan syariat Islam, itu nilainya baru 7, Pak. Ya, nilainya baru 7. Ini asumsi, Pak ya. Kan di kita skala nilai paling tinggi 10 ya, ada 10, 7, 8, 9. Kalau 5 kan nggak lolos, Pak. Ya, 5 nggak lolos. Ya, jadi kalau bisnis Bapak itu sudah sesuai syariah dari sisi zat dan selain zatnya, berarti nilainya baru 7. Namun akan sempurna nilainya kalau Bapak plus di sini melakukan bisnisnya itu dengan akhlak. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya penjual nasi uduk tadi itu menjualnya itu benar-benar membuat orang seneng belanja di situ. Ya, diberikan pelayanan terbaik, dikasih senyuman terindah gitu ya, Bapak Ibu ya. Orangnya ramah, lembut penjualnya itu. Kemudian bertanggung jawab, jujur, apalagi itu disiplin ya si penjual nasi uduk tadi, maka Bapak Ibu semua, penjual nasi uduk plus akhlak yang mulia tadi, maka nilai bisnisnya berbeda dengan yang hanya jual nasi uduk tapi eh, penjualnya nggak ramah gitu ya, atau penjualnya cemberutan aja bawaannya gitu ya, atau nggak amanah orangnya gitu ya Pak Ibu ya, nggak jujur orangnya gitu, orangnya nggak bertanggung jawab contohnya. Nah ini membuat nilai bisnisnya itu tidak maksimal. Ntar Bapak Ibu ya kayaknya laptop saya habis baterai nih. Oke, jadi kalau aturan plus akhlak, maka nilainya bisa lebih bagus, Pak. Nilai bisnisnya bisa lebih bagus, bisa di angka 8 atau di angka 9. Gitu ya, Pak Ibu ya. Contohnya tadi tuh penjual nasi uduk yang ramah, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya, tempatnya bersih gitu ya. Benar-benar rapi, orangnya jujur. Nah, ini berarti bisnisnya punya nilai yang lebih baik. Nah, namun ternyata aturan plus akhlak itu juga belum nilai maksimal dari sebuah bisnis syariah. Kapan nilai maksimal bisnis syariah? Plus yang satu lagi, Pak. Plus satu laginya apa? Yaitu manfaat. Nah, ini udah kita bahas tadi, benefit tadi, Pak. Jadi, si penjual nasi uduk tadi, ya, punya akhlak mulia, plus dia rajin sedekah, Pak. Dia rajin membagi nasi Jumat berkah gitu ya.
Bahkan bisnisnya terus berkembang, buka cabang nasi uduk di mana-mana. Sehingga apa? Sehingga membuka lapangan pekerjaan, Pak, bagi orang-orang susah. Yang dengan lapangan pekerjaan itu bisa menghidupkan istri dan anak-anak sekian banyak orang. Akhirnya bisnis itu memberikan manfaat kepada banyak orang, kepada kehidupan, Pak. Bisa menghidupkan banyak orang, menyekolahkan banyak orang, memberikan beasiswa dari hasil penjualan nasi uduk tadi. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun manfaat bisnis itu sudah berkembang sampai kepada yang lain. Kalau bisnis Bapak Ibu sudah begitu, baru nilainya itu sempurna. Jadi jualan nasi uduknya udah syariah, akhlak penjualnya keren banget, ternyata bisnisnya juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada kehidupan. Kalau kita udah sampai seperti itu, maka nilai bisnis syariahnya benar-benar perfect, Pak. Perfecto gitu, Pak ya. Jadi benar-benar jadi amal jariah seperti yang kita bahas di awal tadi. Menjadi amal jariah nanti untuk sampai ke akhirat. Jadi Bapak Ibu kalau udah meninggal, bisnisnya terus jalan, manfaatnya terus mengalir. Menjadi amal soleh bagi kita. Itulah yang disebut Bapak Ibu bisnis syariah. Jadi bisnis syariah itu nilainya dari 7 bisa sampai 10, Pak. 7 saja syariah nggak Ustaz? Ya jawabannya syariah. Jadi Bapak Ibu jangan nanti bilang, itu kok penjual nasi uduknya cemberut amat nggak syariah itu kamu katanya kan enggak Pak, tapi nilainya aja nggak maksimal gitu ya. Atau bank syariah karyawannya pada akhlaknya jelek-jelek tuh bukan berarti bank syariahnya nggak syariah jadinya. Itu oknumnya saja, akhlaknya saja yang nggak sempurna. Tapi nilainya nggak lebih baik memang dibanding kalau akhlaknya sempurna. Gitu ya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu semua ya, kaedah-kaedah sederhana Bapak Ibu untuk menilai bagaimana seharusnya bisnis dalam konsep Islam ya, yang saya coba bahasakan dengan lebih mudah dipahami. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Deki atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang punya bisnis ya, mau dari yang masih belajar ataupun yang memang sudah punya bisnis lama gitu. Ternyata tadi yang sudah saya tangkap ya Pak, ketika berbisnis sesuai dengan syariat Islam itu kita mendapatkan tiga hal. Yang pertama pastinya profit atau harta ya. Kemudian yang kedua diampuni dosa ketika kita capek gitu. Dan yang ketiga dapat memberikan manfaat kepada orang banyak gitu. Jadi insya Allah ketika kita berbisnis sesuai syariat Islam gak ada ruginya gitu. Mungkin kalau secara material pasti ada lah ya, profitnya, untung ruginya itu pasti ada gitu. Tapi kalau secara keimanan gitu, kita akan jadi lebih ngerasa tenang dan berkah gitu. Kita capeknya kita aja tuh bisa diampunin gitu, apalagi kalau kita semangat dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kami buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan boleh langsung on mic atau melalui kolom chat aja, boleh. Kak izin bertanya, Oke, silakan Kak. Kasih Siti Khalifah. aku mau nanya, kenapa ya, tapi ini gak semua ya, kayak kenapa kalau bisnis-bisnis yang kayak non-Islami gitu, kayak selalu dilancarin atau sukses, gampang suksesnya gitu, sedangkan yang Islami kadang banyak ujiannya, apakah yang Islami itu kesenangannya nanti di akhirat, yang non-Islami kesenangannya itu sekarang di dunia gitu. Makasih. Sama Kak Siti. Silakan Pak Diki. Oh, langsung dijawab ya. Silakan. Oh, iya. Baik, Mbak Siti Kholifah ya. Pertanyaannya bagus sekali, Mbak Siti. Pertama, itu bisa kita lihat apakah memang halnya seperti itu atau tidak gitu ya. Karena ada juga beberapa yang bisnis-bisnis syariah itu bisa berkembang dengan baik gitu ya, bisa berkembang dengan baik. Cuman memang kelihatannya bisnis yang tidak Islami itu kelihatannya kan wow keren gitu ya. Itu memang apa ya? Karena memang mereka cuma memiliki itu. Sedangkan dalam bisnis syariah kita dianjurkan untuk tetap
rendah hati gitu ya kalau kita sukses, nggak show up gitu ya, nggak flexing amat gitu ya kalau lagi banyak duit dan lain-lain dan lain-lain. Jadi saya lihat memang bisnis yang syariah itu juga bisa sukses immediately ya, bisa sukses secara langsung dan itu banyak dicontohkan oleh para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu bisa langsung sukses berbisnis dulu di zaman Rasul. Juga bank-bank syariah juga sekarang seperti itu. Cuman memang mereka ini nggak flexing. Jadi kelihatannya tuh kayak nggak kaya gitu ya. Kelihatannya kayak nggak sukses itu. Nah, itu cara hidupnya menggunakan apa zuhud istilahnya dalam agama kita. Karena memang kita nggak dianjurkan, nggak dibolehkan untuk ria gitu ya, untuk sombong dengan kesuksesan kita. Tapi pada hakikatnya mereka itu orang-orang sukses ya. Salah satu contohnya adalah Paragon ya, perusahaan Wardah tuh, ya enggak? Itu kan bisnis bisa dibilang dalam kategori bisnisnya orang Muslim dan target market pasarnya juga Muslim gitu ya. Sukses, hartanya triliunan, tapi orangnya biasa-biasa saja gitu ya. Kita juga bisa dibilang mungkin trennya juga cukup cepat sebenarnya Wardah itu menguasai pasar di Indonesia ini yang dimiliki oleh pasar-pasar kosmetik yang lain. Dia cepat penetrasi pasarnya luar luar biasa cepat. Jadi itu sukses. Nah, eh, cuman memang tidak flexing ya, tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kebanyakan non-Islami lakukan. Dia suka suka flexing dan lain-lain. Nah, itu satu. Jadi tidak semua bisnis Islam itu konotasinya berkembangnya lambat, pelan, tidak juga. Nah, yang kedua, kalaupun memang terjadi seperti itu bisa jadi memang apa ya? Kan memang di luar Islam itu kesuksesan bagi mereka tuh ya materi itulah kan. Jadi memang ada istilah salah satu di dalam agama kita namanya istiraj. Jadi itu adalah Allah itu memberikan seluas-luasnya ya kesenangan kepada mereka. Nanti di akhirat mereka akan tidak sesenang kita yang Muslim gitu. Dulu pernah Umar ya, Umar bin Khattab itu pernah, ini bayangannya begini. Umar bin Khattab itu pernah melihat Rasulullah itu tidur di atas tikar sehingga bekas tikar itu menempel di punggungnya Rasul ya. Saking kurangnya harta benda Rasulullah. Umar itu geram, bukan geram sebenarnya ya, apalah kesel manusiawi ya. Ya Rasulullah, kamu tuh kan orang mulia, mintalah sama Allah tuh kesenangan dunia, katanya kan seperti Raja Romawi, katanya kan yang punya singgasana begitu besar. Umar bilang begitu. Apa jawaban Rasulullah? Seperti yang Siti Khalifah sampaikan tadi. Jawaban Rasulullah gini, wahai Umar, apakah kamu tidak rela kalau nanti di akhirat kita yang menang katanya atau kita yang memiliki nanti di akhirat. Jadi biarlah dunia ini begini katanya kan. Yang penting kita nanti menang di akhirat. Itu jawaban Rasulullah kepada Umar pada saat Umar iri ya melihat sedih sebenarnya melihat Rasulullah minim harta tapi Romawi itu punya raja-raja Romawi punya singgasana yang luar biasa. Ya, jawaban Rasul begitu. Ya, lebih baik nanti kita punya akhirat aja lah kata Rasul ya daripada kita punya dunia. Begitu ya Siti Khalifah. Jadi dua-duanya benar. Ya, di satu sisi ah, tetap ada peluang bisnis syariah itu bisa tumbuh dengan baik, tapi di satu sisi ya bisa jadi juga bukan bisa jadi memang bagi kita yang paling penting itu sukses Iya, di akhirat. Tapi tanpa harus meninggalkan kesuksesan dunia. iya. Jadi harus balance, harus seimbang. Gitu ya, Mbak Siti Khalifah ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Kak Fadli Muhammad Akbar, boleh? Sudah raise hand, disampaikan pertanyaannya. Oke, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih buat Mbak Tika sama Pak Ustadz Diki Anwar. Jadi berkaitan sama webinar kali ini ada beberapa poin yang pengen saya sampaikan ya. Pengen saya tanyakan sesuai dengan yang tadi Pak Ustadz sampaikan di presentasi. Jadi kan tadi tuh ada pembahasan ya Ustadz ya mengenai karakter bisnis gitu yang membandingkan antara bisnis Islami dan juga bisnis konvensional atau non-Islami. Nah, di situ kan ada beberapa poin ya Ustadz. Di karakter bisnisnya ini, salah satunya ada yang bagian orientasi. Di bisnis Islami itu salah satu yang ditekankan yang menjadi pembeda antara bisnis Islami dan konvensional adalah benefit. Jadi kan
seperti yang Ustadz jelaskan tadi bahwa yang benefit ini dia tuh bisnisnya tuh di Islami eh, harus bisa memberikan manfaat gitu untuk konsumennya baik ke kedua belah pihak. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat kita membangun suatu bisnis ya Ustadz, itu bukannya kalau sesuai sama hukum ekonomi itu kan ada demand dan supply. Jadi pada saat suatu bisnis itu berjalan, itu kan berarti ada permintaan gitu, ada demand-nya. Di mana pada saat ada demand berarti kan akan ada suatu bisnis yang bakal menyediakan supply atau menawarkan barang ataupun jasa. Nah, pada saat ada kesepakatan itu bukannya pastinya konsumen itu membeli suatu barang atas dasar untuk mendapatkan benefit gitu, mendapatkan keuntungan. Jadi kalau semisal untuk yang benefit ini sebenarnya saya masih belum paham. Soalnya kalau misalkan ada suatu transaksi yang memang dia tuh halal gitu ya, secara hukum agama di Islam, bukannya seharusnya selalu memberikan benefit gitu dalam suatu transaksi barang dan jasa tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua, saya ingin menanyakan mengenai pada poin keahlian. Nah, di sini kan pada poin keahlian itu dijelaskan bahwa seorang pebisnis Islam itu harus cakap dan ahli di bidangnya. Nah, semisal saya tuh apa ya, kayak baru ingin memulai suatu bisnis ya Ustadz. Baru ingin memulai bisnis dan bisnis yang ingin saya mulai itu saya masih belum terlalu menguasai gitu. Tapi saya pengen semacam mencoba lah untuk apa ya, mendalami bisnisnya. Kalau semisal kita baru memulai kan kemungkinan besar kita masih belum apa ya kayak expert di bidang tersebut gitu. Tapi kan kita juga bisa belajar dari mungkin kesalahan-kesalahan ataupun kayak keputusan-keputusan yang sebelumnya mungkin cukup keliru dan bisa menjadi lebih baik lagi gitu di bisnis tersebut. Nah, apakah yang dimaksud cakap dan ahli ini di bidangnya ini apakah kita harus memang sudah siap banget sebelum memulai bisnis ataukah kita juga boleh semacam ya udah kita mulai dulu aja tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman selama kita menjalankan bisnisnya gitu. Kemudian yang ketiga Ustadz, saya pengen nanya berkaitan sama modal yang terakhir. Nah, ini kan semisal bisnis yang kita kelola itu adalah bisnis yang sudah bertumbuh gitu, sudah berkembang dan levelnya tuh udah gede banget lah. Itu kan ada salah satu opsi di mana kita bisa apa ya, semacam Halo Kak Fadli, suaranya hilang. kita ingin meluaskan si perusahaan atau mungkin menjual saham sebagian saham perusahaan, perbedaan antara Islam dan modalnya tersebut. Mungkin Ada boleh suaranya nggak? Boleh diulang lagi, Pak? ya Oh, yang yang terakhir ya, yang Ya, bagian modal. ya betul. Nah, misalkan kita tuh punya suatu bisnis ya Ustadz, dan bisnis itu bertumbuh gitu, berkembang menjadi sebuah perusahaan yang gede gitu. Nah kan kalau misalkan perusahaan yang gede itu biasanya apa ya, ada opsi di mana dia tuh membuka IPO atau menjual sebagian sahamnya untuk ekspansi perusahaan gitu, menjadi lebih besar. Nah pada saat ekspansi perusahaan dengan menjual sebagian saham, itu kan masyarakat umum siapa aja bisa membeli sahamnya ya. Dan kadang-kadang pada saat pembelian saham itu ya kita nggak tahu tuh apakah atau penambahan kapital yang kita dapatkan dari masyarakat umum itu semuanya halal ataukah ada juga sebagian yang haram gitu. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, apakah boleh suatu perusahaan yang Islam, yang Islami gitu, si karakter bisnisnya tuh menjual sebagian sahamnya, padahal ada ketidakpastian pada saat penambahan kapital, ataukah memang ya karena kita nggak bisa 100% mengontrol hal tersebut, jadinya nggak masalah gitu, Ustaz. Palingan itu aja sih yang mau saya tanyakan berkaitan sama webinar kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, langsung dijawab ya, Mbak Tika. silakan Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mas Fadli ya. Pertanyaannya bagus sekali, lengkap kali, luar biasa. Pertama terkait dengan manfaat. Jadi yang dimaksud dengan karakter manfaat. Jadi bagaimanapun walau tadi kan sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Kalau kita ingat tadi bisnis syariah itu kan ada skala, skala nilai, Pak. Ada aturan, ada akhlak, ada manfaat. Nah,
Ya walaupun contohnya barangnya halal gitu ya, tapi nilai manfaat barang A dengan barang B itu pasti beda, Pak. Nilai manfaatnya. Nah, yang didorong oleh Islam adalah bagaimana kita melakukan bisnis dengan nilai manfaat dari bisnis kita itu yang lebih besar. Seperti yang seperti contoh gini, manfaat kita contohnya untuk kebutuhan tersier, Pak ya. Kita berjualan lukisan contohnya, lukisan pemandangan ya untuk di rumah atau kita berjualan beras contohnya Bapak Ibu. Atau berjualan beras. Bukan berarti jualan lukisan nggak boleh. Itu halal, Pak. Halal. Tapi azas manfaatnya tentunya lebih dibutuhkan menjual beras di mana contohnya di wilayah itu masih kekurangan beras. Maka bisnis bisnis yang berorientasi manfaat dia harus mampu mengkategorisasi bisnisnya ini udah sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh orang atau belum. Gitu. Eh, atau hanya bisnis yang sifatnya tersier. Contohnya saya punya showroom jual bisnis mobil ya. Showroom mobil-mobil sport gitu Pak ya. Ada Ferrari gitu ya, ada Lamborghini, itu bisnis saya, Pak. Nah, tentunya eh, dibandingkan dengan bisnis swalayan gitu contohnya yang menjual kebutuhan harian dan pokok, itu asas manfaatnya akan jauh berbeda. Asas manfaatnya akan jauh berbeda. Tapi bukan berarti tidak boleh menjual mobil-mobil sport tadi ya, sah-sah saja, halal-halal saja. Tapi Islam tadi sudah saya sampaikan nilainya, jadi nggak hanya dalam satu nilai dia itu Pak. Halal itu nggak, nilainya bukan hanya lima, sama kayak sholat aja. Sholat kita cukup nutup aurat, Pak Bapak pakai celana pendek saja sampai betis, bagi yang laki ya, terus menutup perut, pakai sarung aja nggak pakai baju Pak. Cuman nutup aurat, sah nggak sholatnya? Jawabannya pasti sah kalau menurut hukum fikih. Tapi tidak sempurna karena nggak pakai baju bagus, nggak pakai parfum gitu. Kurang lebih begitu juga dalam bisnis. Jadi halalnya benda itu bukan berarti nilainya sama dengan halal benda yang lain, bisnis yang lain, yang manfaatnya jauh lebih besar dibanding bisnis yang manfaatnya tidak terlalu lebih besar. Itu Pak ya definisi manfaat. Jadi kita mengembangkan bisnis itu harus berpikir juga bisnis ini manfaatnya bagi orang lain besar apa enggak gitu ya. Kalau bisnis mobil sport Ferrari, manfaatnya bagi hanya satu orang kaya saja, 1 miliarder saja manfaatnya gitu ya. Itu pun hanya untuk show up saja gitu ya. Tapi bukan tidak boleh, silakan saja. Cuman kalau kita berbisnis yang memang punya dampak manfaat besar bagi banyak orang dan dibutuhkan banyak orang, tentu nilainya berbeda. Walaupun sama-sama halal untuk dibisniskan. Itu yang pertama Pak ya, definisi manfaatnya seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua, keahlian apakah harus ahli dulu? Nah, ini jawabannya tidak harus menunggu keahlian Bapak, Pak Firdaus. Karena memang eh, proses pembelajaran itu bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan. Bahkan yang paling mudah kita ingat tuh justru kita belajar dari apa yang kita lakukan. Nah, tidak ada kita menunggu ahli dulu apa baru kita eh, berbisnis tidak. Jadi, tapi pada saat kita berbisnis, contohnya kita sudah terjun di bidang kuliner, gitu ya Pak ya, maka kita dituntut untuk profesional dan ahli di kuliner. Itu Pak ya, supaya apa? Supaya customer tidak kecewa, supaya masyarakat banyak mendapatkan manfaat dari cita rasa kuliner yang kita buat. Itu yang dituntut. Jadi bukan menunggu ahli dulu baru terjun, tapi pada saat kita sudah terjun, kita dituntut untuk profesional. Nah, ya, pada saat kita udah terjun di bisnis itu, kita dituntut untuk profesional. Ini yang dilakukan oleh eh, Abdurrahman bin Auf ya. Pada saat dia hijrah ke Madinah, dia berbisnis membuat keju. Ya, berbisnis roti membuat keju. Namun pada saat itu dia belum ahli membuat kuliner. Tapi berhasil karena dia sungguh-sungguh. Dia akhirnya ahli. Kemudian dia berkembang ke bisnis properti. Dia juga belum ini ya, belum pernah punya pasar waktu itu pasar ya. Abdurrahman bin Auf. Dia belum pernah bisnis pasar. Dia buat pasar sendiri, tapi sungguh-sungguh dia ngelolanya. Akhirnya dia ahli dan sukses. Itu untuk pertanyaan yang nomor dua, Pak ya. Jadi tidak menunggu keahlian untuk
memulai bisnis, tapi pada saat sudah terjun ke dalam bisnis, kita dituntut untuk ahli dan profesional. Yang kedua adalah modal dari sumber yang nggak jelas. Kalau perusahaan IPO, initial public offering, itu kita tidak perlu mencari tahu ini sumber dananya halal apa haram kalau itu sumbernya dari orang, ya sumbernya dari pribadi atau individu atau dari lembaga yang orangnya dan lembaganya itu jelas-jelas tidak melakukan transaksi ribawi atau transaksi yang diharamkan. Tapi kalau kita IPO, terus saham kita dibeli oleh perusahaan narkotika contohnya ya, perusahaan narkoba, itu nggak boleh Pak. Itu baru jelas. Cuman selama yang beli itu individu, Bapak tidak perlu cari tahu Bapak ini duit Bapak sebanyak 1 M ini sumbernya halal apa tidak gitu. Tidak Pak. Itu tidak perlu kalau dia individu ya. Jadi apa istilahnya tuh karena transaksinya dengan kita itu transaksi mudharabah kalau beli saham, bukan transaksi ribanya. Walaupun sumber uangnya nggak perlu kita cari tahu dari mana ini sumber uangnya gitu ya. Nah, namun kalau jelas-jelas yang membeli saham kita tuh adalah perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang ada ribanya, ya itu sebaiknya dihindari. Itu sebaiknya dihindari. Janganlah ya. Jangan. Namun kalau individu yang beli Pak kayak saya contohnya kan, atau ada Bapak Ahmad contohnya beli saham atau nanam saham di kita 100 juta, ya kita nggak perlu nanya ke dia, Pak ini 100 juta ini halal apa haram duitnya? Tidak perlu Pak. Tidak perlu. Karena memang hukum asal dari uang uang itu tidak haram sih sebenarnya. Nah, yang membuat dia haram itu nanti adalah akadnya. Selama akad kita dengan dia itu tidak haram, maka sah-sah saja untuk melakukan penerimaan modal dari teman-teman dari orang-orang lain itu. Mungkin itu Pak Firdaus ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, makasih banyak Ustadz sudah sangat menjawab sekali rasa penasaran saya tadi. Makasih, Ustadz. Baik, sama-sama Mas Fadli. Sama-sama Kak Fadli. Selanjutnya ada Kak Muhammad Ariandi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Kak Waalaikumsalam, Tika. Pak Riyandi. Saya ingin bertanya bagaimana strategi pengolahan bisnis syariah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dalam praktek modern saat ini untuk untuk menghindari riba dan mencapai tujuan hidup, Pak. Cukup sekian. Ya, baik. Terima kasih Pak Riyandi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Rasulullah berbisnis, Pak ya. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah kita sudah membahas tentang bagaimana sahabat berbisnis. Jadi kesimpulan dari pertemuan mereka, kesimpulan dari bagaimana Rasul berbisnis, sahabat berbisnis, Pak, itu bisa kita terapkan di dunia saat ini. Ada 6, boleh dicatat Pak Riyandi, ada 6 cara berbisnis sahabat yang membuat mereka sukses dan dijamin masuk surga. Sahabat-sahabatnya dijamin masuk surga, Pak. Dunianya sukses, akhiratnya sukses, terhindar dari riba, dan hidupnya bahagia. Nah, ada 6, Pak. Ada 6. Yang pertama namanya syariah compliance. Syariah compliance itu artinya taat kepada syariat Islam. Jadi Bapak, kita semua kalau mau berbisnis harus menjadi orang yang terus-menerus untuk berusaha bertakwa kepada Allah. Menjaga hubungan kita supaya selalu dekat dengan Allah, Pak. Otomatis nanti bisnis kita itu yang jagain Allah, yang memantaunya Allah. Yang kalau kita nyimpang ke kiri, balik kanan lagi lah kamu, itu Allah. Jadi ada yang ngingetin kita, ada yang ngawasin kita dengan cara kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang pertama, Pak. Jadi sahabat Nabi dan Rasulullah, ini yang pertama mereka punya, yaitu syariah compliance, ketaatan terhadap syariat. Ketaatan terhadap syariat ini bukan hanya individunya dekat dengan Allah, tapi bisnisnya juga nggak ada bisnis yang dilarang oleh agama. Nggak ada bisnis riba, nggak ada bisnis haram, nggak ada bisnis tipu-tipu, nggak ada bisnis judi. Sahabat Nabi dan juga Rasulullah itu nggak ada bisnis gitu-gituan. Bisnisnya benar-benar sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Nah, itu Pak ya, yang pertama syariah compliance. Jadi syariah compliance ini punya dimensi ketakwaan, kedekatan hubungan dengan Allah, dan semua transaksi bisnisnya tidak ada yang dilakukan yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah strong karakter. Nah, ini yang mereka punya, Pak. Memiliki karakter yang hebat. Rasulullah
para sahabat itu rata-rata mereka adalah orang-orang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang amanah, orang-orang yang pekerja keras, Pak, orang-orang yang ulet dan tekun berusaha. Gak ada di antara mereka itu, baik Rasulullah maupun para sahabat, yang malas-malasan kerjaannya. Yang kalau berjualan nipu, gak ada. Nggak jujur, kalau berjanji dengan rekan bisnis, terus nggak ditepatin, itu nggak ada, Pak. Jadi mereka tuh punya strong karakter, punya karakter yang sangat kuat untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini yang nomor dua, Pak. Yang nomor tiga adalah mereka tuh adalah punya ilmu dan skill person, Pak ya. Pribadi yang memiliki ilmu dagang sekaligus skill berdagang. Nah, jadi Rasulullah itu punya punya teknik berdagang, Pak. Khadijah, istrinya Rasul, itu ahli dalam manajemen keuangan dan manajemen kepegawaian atau manajemen SDM gitu bilang sekarang. Khadijah itu bisa membaca karakter orang dengan baik. Ini orangnya bisa amanah dan bisa sukses nih bisnis saya. Ini orangnya nggak bisa. Sehingga setiap bisnis Khadijah itu yang dikelola oleh orang itu selalu sukses. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu orang yang benar-benar skill person. Orang-orang yang punya skill manajemen bisnis yang bagus. Dan mereka juga punya ilmu di dunia itu. Jadi eh, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereka itu apa yang kita sebut dengan diversifikasi produk, Pak. Diversifikasi produk itu gini, Pak. Ini ilmunya sangat mumpuni. Itu contohnya Facebook, Pak. Facebook nih. Ini contohnya agak besar dikit lah ke ke Instagram contohnya, Pak. Instagram itu nggak punya bisnis satu, Pak. Punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp, ya. Google juga begitu, punya YouTube, punya nggak mau hanya YouTube aja mereka punya gitu, Pak ya. Atau Microsoft juga begitu. Di Indonesia ada Sinarmas. Sinarmas bisnisnya bukan hanya sekedar buat kertas, ternyata juga ada banknya mereka, Bank Sinarmas. Terus punya properti juga, punya banyak sekali jenis bisnisnya. Ini namanya diversifikasi produk. Nah, ternyata setelah saya pelajari, Rasulullah dan para sahabat serta istri Rasul itu punya bisnis itu nggak satu, Pak. Kayak Utsman bin Affan, itu bisnisnya adalah bisnis pakaian, bisnis properti, bisnis pertanian, bisnis peternakan. Itu yang membuat mereka sukses. Nah, kalau dalam teori investasi sekarang dibilang dalam teori sekarang tentang investasi itu dibilang don't put your eggs in one bucket katanya kan. Jangan taruh telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh nanti telurnya pecah semua habis. Ternyata itu prinsip udah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dulu. Namanya diversifikasi produk. Jadi memperbanyak lini produk atau jenis bisnis yang kita lakukan. Yang kelima, yang kelima adalah ekspansi pasar. Jadi Bapak Ibu semua, perluas pasar jualan kita atau perdagangan kita. Jangan hanya mau di lokal saja. Contohnya kalau di Bekasi saja atau di kecamatan X saja. Kenapa? Karena itu nggak dicontohkan oleh para sahabat yang sukses. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu mereka punya cabang bisnis, Pak. Di Madinah, itu pusatnya, cabangnya itu ada di Sam. Sam itu Suriah, Yordania, sama Palestina. Itu punya cabang di situ bisnisnya. Bahkan di selatan tuh di Yaman. Mereka punya cabang bisnis di sana. Jadi benar-benar ekspansif pasarnya tuh. Ya kalau Madinah kan kecil, Pak. Kata Ustadz Hadi Hidayat, saya juga baru tahu, Madinah itu dulu di zaman Rasul, itu hanya sebesar Masjid Nabawi sekarang. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Masjid Nabawi atau pernah ke Masjid Nabawi itu kan cuma segitu Madinah dulu, Pak. Seberapa banyak lah orang berjualan atau membeli di situ kan. Makanya nggak akan bertambah kesuksesannya kalau mereka nggak ekspansi pasar sampai ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi prinsip yang kelima yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat adalah ekspansi pasar. Ini dilakukan oleh Rasul, Pak. Rasul melakukan perdagangan itu berbulan-bulan ke Syam itu, ke Yaman, bahkan ke Irak sampai kepada Ethiopia situ, Pak. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, bagaimana cara mereka sukses berbisnis dan bisa terhindar dari persoalan-persoalan yang bisa menjauhkan mereka dari tujuan hidupnya, dermawan. Nah, ini Pak. Jadi ada faktor sosial.
Mereka itu orang-orang yang tidak pelit, ya, suka membantu orang susah, suka membantu untuk dakwahnya Islam pada waktu itu dan ekstrimnya lagi Pak, mereka mau habis-habisan untuk sosial, habis-habisan untuk berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf di GIS Peduli ya, Pak Doni ya, sama Tika ya. Itu contoh yang disampaikan oleh mereka, Pak. Jadi mereka ini orang-orang yang nggak ada di antara mereka ini Khadijah, Zainab, Rasulullah, Utsman bin Affan, yang terkenal orang-orang sukses dalam bisnis, Pak ya. Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman, itu mereka nggak ada satupun yang dalam tanda kutip pelit terhadap hartanya. Itu kalau Rasulullah lagi ngelelang, Pak. Rasulullah tuh dulu waktu mau perang tuh pakai metode lelang, Pak. Kita mau perang ke sana, butuh biaya segini. Siapa di antara kalian yang mau sedekah? Wah, itu Utsman bin Affan paling depan, Pak. Saya ngasih segini Rasulullah. Saya bawa sebanyak ini kuda dan bahan makanan untuk perang. Nah, itu kedermawanan mereka. Jadi ternyata kedermawanan itu berbuah kepada kesuksesan mereka di dunia dari sisi muamalah atau bisnis. Jadi itu 6 Pak ya, yang bisa kita contoh dari Rasulullah dan para sahabat supaya kita bisa sukses dalam bisnis dan harta kita. Saya ulang, yang pertama adalah syariah compliance, yang kedua adalah strong karakter, yang ketiga adalah skill person, yang keempat adalah diversifikasi produk, yang kelima adalah ekspansif pasar, dan yang keenam adalah dermawan. Jadi ini adalah karakter para sahabat dan Rasul dalam berbisnis dan mengelola harta. Demikian mungkin Pak Ariandi yang bisa saya jawab, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas ilmunya Kak. Sama-sama, Ya, Pak. iya, Sama-sama Mas Ariandi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, tapi namanya Oppo Pak. Ariandi. Ini nama HP. Assalamualaikum, maaf Ustadz, saya mau tanya untuk pembayaran internasional, yaitu seperti L or C letter or credit, yaitu pembayaran melalui bank konvensional, tolong penjelasannya. Baik, untuk LC Bapak Ibu ya, untuk LC selama tidak ada fasilitas syariah untuk LC-nya maka sah-sah saja silahkan tidak ada masalah. Selama tidak ada fasilitas LC syariah gitu ya, Ibu Oppo ya, Ibu atau Bapak Oppo. Jadi kalau untuk hanya sekedar transaksi bisnis, uangnya hanya memang eh, hanya bisa lewat bank konvensional, tidak ada fasilitas dari bank syariah, maka untuk sementara itu tidak ada masalah sampai ada fasilitas syariahnya. Jadi berlaku walaupun ini debatable Bu ya definisi darurat tuh, tapi ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia tuh dulu nggak mengharamkan bank konvensional, Pak, selama belum ada bank syariah yang sudah luas cabangnya. Jadi jangan sampai nanti ngerusak bisnis, menghancurkan kebutuhan Bapak Ibu gara-gara kegiatan apa gara-gara tidak ada fasilitas bank syariah gitu contohnya. Maka ulama nggak langsung mengharamkan waktu itu tahun 90 sampai dengan tahun 2004 ya. Nanti masih bank konvensional. Tapi pada saat bank konvensional, bank syariah sudah banyak dan sudah mudah diakses oleh masyarakat, baru Majelis Ulama itu mengharamkan bank konvensional. Karena kenapa? Karena sudah ada solusinya. Jadi ini dibatasin, ya solusinya ini dong. Ya. Jangan sampai nanti ini dibatasin, solusinya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, ini berlaku sebenarnya juga untuk LC. Jadi kalau LC itu ada fasilitas syariah, saya sarankan untuk pakai yang syariah. Tapi kalau tidak ada yang syariah, silakan saja Bapak pakai yang tersedia ya, yang memang ada untuk bisnis Bapak Ibu semua dengan niat, dengan azam, tekad, tidak atau tetap terhindar dari riba. Ataupun kalau ada apa ya, Bapak Bapak banyak-banyak beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya, Mbak Tika. Ya. Baik Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak Diki. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah telah rampung webinar kita pada malam hari ini dengan judul pengelolaan bisnis sesuai syariah Islam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Diki atas ilmunya yang sangat bermanfaat.
Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Deki. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita dan untuk bisnisnya teman-teman. Semoga bisa di-upgrade terus ya sesuai syariat Islam.